Ya, kita jumpa lagi pembelajaran tema 2 selalu berhemat ke energi. Ya anak-anak, kita lanjut pada sub tema 3. Pembelajaran keempat, 5, dan 6. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Ingat selalu cuci tangan, jaga jarak, keluar rumah pakai masker. Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap energi. Kedua, teks petunjuk tentang energi. Terus yang ketiga, langkah-langkah membuat poster. Lanjut. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, tentang hak dan kewajiban sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, semuanya di sini adalah kita berhak memanfaatkan air. Tentu di balik memanfaatkan air tentu juga ada kewajiban. Kita akan bahas berikutnya. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Jadi ada hak, tentu harus ada kewajiban. Kita lanjut. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi ada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menghemat energi adalah kewajiban kita. Jadi energi yang kita gunakan itu harus kita hemat. Ya, itu merupakan kewajiban kalian, Bapak sendiri, berarti semua masyarakat yang ada di muka bumi ini harus menghemat penggunaan energi. Kemudian kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Ya, jadi kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari, tapi kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini umpamanya ada gambar, Bapak tayangkan ini ada gambar rumah, ada listrik. Nah, jadi ada lampu, ini tentu menggunakan energi listrik. Energi listrik menjadi energi cahaya untuk penerangan. Jadi matikanlah lampu jika tidak digunakan. Kalau dihidupkan terus-menerus, maka penggunaan energi listrik akan bertambah atau boros, dan juga pengeluaran keuangan juga akan boros. Jadi boros menggunakan listrik, boros juga jadi keuangannya. Jadi rekening kita bayar tiap bulan itu akan bertambah. Jadi matikanlah lampu jika tidak digunakan. Berikutnya, nah, air merupakan salah satu sumber energi. Ini gambar air. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air. Untuk apa? Untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, ya, dan juga untuk yang lain-lainnya, ya, untuk membersihkan mobil juga kan, atau kendaraan, ya. Manusia juga memiliki kewajiban penggunaan air. Di keran yang bocor segera diganti. Bila tidak menggunakan, matikanlah keran. Gitu. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya, ada hak yang kalian terima, tentu harus ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi kalau kalian menuntut hak saja, tidak melakukan kewajiban, maka menjadi tidak seimbang dalam kehidupan itu. Umpamanya kalian
berhak mendapatkan materi pembelajaran, itu hak kalian ya. Berhak kalian menonton video pembelajaran, itu hak kalian. Kalian juga berhak belajar dengan bebas di rumah dengan orang tua. Kalian berhak mencari informasi atau pembelajaran di YouTube umpamanya ya, di video-video pembelajaran yang lain. Tetapi kewajiban kalian juga mestinya harus lakukan, umpamanya salah satunya ya, mensubscribe video orang yang kalian tonton ya. Gunanya untuk apa? Untuk menghargai orang yang membuat video pembelajaran tersebut ya, itu salah satu. Jadi subscribe lah, tidak mengeluarkan biaya untuk kalian. Subscribe umpamanya meng-share umpamanya pada teman-teman yang memerlukan ya, itu memberi komentar juga, itu juga kewajiban kalian ya. Jadi tidak menonton tanpa melakukan kewajiban. Jadi itu hak kalian menonton, memanfaatkan. Jadi juga ada kewajiban yang harus kalian ikuti supaya bagaimana kita menghargai yang membuat video ya, salah satunya. Kemudian kalian berhak menggunakan air ini juga sama. Jadi kalian juga berkewajiban untuk memelihara, melestarikan lingkungan air ya, matikan keran, membayar rekening air tiap bulan, itu kewajiban kalian. Jangan memanfaatkan saja air tanpa melakukan kewajiban ya, itu. Kita lanjut lagi. Nah, hak dan kewajiban sehari-hari ya. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Nah, ini contohnya energi alternatif dari sinar matahari adalah energi yang sangat berlimpah untuk di muka bumi ini. Ada teknologi yang baru menyimpan energi sinar matahari ini menggunakan sel surya atau panel surya, dimanfaatkan untuk energi listrik bagi yang tinggal di rumahnya ini ya, bisa untuk memanaskan air, bisa untuk menghidupkan lampu dan lain sebagainya, sama seperti listrik dari bahan tambang ya, itu. Jadi sangat ramah sekali karena energinya sangat berlimpah ya. Di samping ini juga ada energi yang sangat ramah seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu energi bayu atau angin. Itu juga sangat ramah dan bisa dimanfaatkan untuk listrik juga. Air juga itu salah satunya. Nah, sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kita lanjut lagi, kita bahas lagi itu. Nah, kewajiban dalam memelihara lingkungan. Apa kewajiban kita memelihara lingkungan? Tadi kalian sudah mendapatkan hak. Kewajibannya bagaimana? Gunakan air sesuai kebutuhan. Jadi sudah jelaskan sedikit tadi, gunakan air sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh menggunakan air sembarangan. Artinya gunakan sesuai dengan kebutuhan. Keran bocor ditutup ya, habis mandi kerannya dimatikan ya, itu salah satunya. Kita lanjut. Apalagi ya, ini menggunakan kendaraan yang hemat energi. Nah, apabila kalian bepergian jarak dekat, gunakanlah sepeda gayung seperti ini kalau punya. Kalau enggak juga bisa jalan kaki ya, itu juga menghemat energi bahan tambang. Jadi tidak dekat-dekat naik motor, dekat-dekat naik mobil ya, itu adalah pemborosan. Jadi gunakanlah seperti ini. Jadi badan kita juga bertambah sehat. Apalagi lingkungan sudah bersih ya, memelihara lingkungan sudah, jadi kita berolahraga juga sehat, napas kita sehat karena banyak oksigen. Kita lanjut lagi. Nah, kita tidak boleh selanjutnya membuang limbah sembarangan. Nah, ini limbah-limbah seperti ini sangat susah sekali busuk. Ini memerlukan waktu sampai 200 tahunan untuk bisa busuk di dalam tanah. Maka buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu.
bisa sampah-sampah seperti ini mungkin bisa didaur ulang untuk kebutuhan kehidupan manusia lagi ya, seperti buat ember ya, wadah pot, ini bisa di bahan-bahan bekas ini didaur ulang ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di dalam rumah ya, kita gunakan sinar matahari untuk penerangan di siang hari. Jadi kalau matahari sudah muncul, buka korden, buka jendela biar udaranya masuk, mataharinya masuk, sehingga kalian tidak memerlukan lampu lagi untuk penerangan di dalam rumah itu di siang hari, karena sudah ada energi cahaya di siang hari. Kita lanjut lagi ya, ini penggunaan energi ya, mengurangi penggunaan energi dari bahan tambang itu ya. Kita menggunakan energi alternatif seperti tadi, yaitu dari kentang juga bisa dicoba ya, dari kentang, dari jeruk juga bisa, jeruk lemon yaitu mengandung energi, juga dari buah jarak juga itu bisa untuk lampu dan sebagainya. Nah, ini salah menggunakan mengurangi penggunaan energi bahan tambang itu, karena bahan tambang akan cepat habis apabila digali terus. Kita lanjut. Nah, hak-hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban melihara lingkungan apa saja? Ya, 1. Memperoleh udara segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan. Ya, kita belajar meditasi, ya, olahraga pernapasan, ya. Jadi udara yang dihirup itu bersih, tidak karbon dioksida yang kalian hidup. Jadi menghirup oksigen karena kalian sudah memelihara lingkungan ya. Jadi pohonnya banyak ya sebagai sumber oksigennya atau O2-nya ya. Jadi kendaraan polusi dari udara kendaraan juga tidak banyak, sehingga paru-paru kita menjadi sehat. Orang meditasi juga bagus, olahraga juga bagus ya. Jadi kita akan bertambah sehat. Kita lanjut lagi, badan kita tentu akan menjadi sehat, tubuh menjadi lebih sehat. Ini badannya lebih sehat setiap hari berolahraga dengan menghirup oksigen yang bersih. Kita lanjut lagi, ya. Ini dapat memanfaatkan sumber daya alam. Jadi karena udaranya bersih, airnya bersih ya, jadi panen-panen petani itu bagus karena airnya bersih, jadi buahnya banyak ya, berlimpah, hasil produksinya kualitasnya juga akan lebih bagus. Ini ada juga sumber daya alam dari kelapa juga karena di buahnya lebih banyak, karena tidak ada pencemaran lingkungan. Itu anak-anak ya, jadi jagalah kelestarian lingkungan sehingga dapat memanfaatkan sumber daya alam. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga kita akan dapat, setelah melakukan kewajiban, kita dapat menggunakan air bersih untuk mandi dan minum serta mencuci. Itu ini haknya kalian yang kalian dapatkan setelah memelihara kebersihan lingkungan, menjaga air ya. Ya, jadi ini air bersih yang kalian dapatkan. Lanjut lagi ya. Nah, pembahasan hari ini kita lanjutkan lagi teks petunjuk berdasarkan percobaan. Jadi kalian melakukan percobaan dulu ya. Pada pembelajaran sebelumnya itu ya. Ya, kalian sudah berhasil melakukan percobaan sumber energi alternatif. Kalian dapat menuliskan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Contoh ya, ini contoh aplikasi: bersihkan permukaan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang dengan jarak kurang lebih 3 cm. Seng dan tembaga ditusukkan pada lokasi yang berbeda. Nah, silakan dicoba di rumah. Selanjutnya, bersihkan kentang dan tusukkan lempengan seng dan tembaga ke dalam umbi kentang pada lokasi yang berbeda. Silakan dilakukan di rumah percobaannya, kemudian kalian tulis petunjuknya dalam buku tulis ya.
bagaimana caranya. Lakukan dulu percobaannya, urutannya, baru bisa menulis petunjuk teks. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada teks petunjuk ya, teks petunjuk energi listrik dari buah lemon. Nah, syaratnya siapkan 3 buah lemon, 1, 2, 3. Kemudian sebuah bola lampu berwarna, ini bola lampunya berwarna, 3 lempeng seng, 3 lempeng seng. 1, 2, 3 ya. 1 di sini ya, 2 di sini, 3 di sini ya. Kemudian 3 lempeng tembaga, 1 di sini, 2 di sini ya, 3, 1 di sini, 2 sini, 3 di sini ya. Jadi udah berhitung ini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 lempeng tembaga, 3 lempeng seng. Bapak ulangi ya. Yang mana sengnya? Ini namanya seng 1, ini seng 1. Nah, di kabel 1 ini, di kabel ini ada 1 seng. Kemudian di kabel 2 ini ada sengnya di sini ya. Seng, di kabel ininya ada seng sudah. Kemudian tembaganya 3, tembaganya ini 1 ya. Di sini tembaganya 1, ini tembaganya 1. Jadi tidak, di ini ada tembaga ada seng, ini juga ada tembaga ada seng, ini ada tembaga ada seng begitu. Ya, siapkan juga 4 buah penjepit buaya. Ini penjepitnya 1, 2, 3, 4. Langkah kegiatannya, siapkan lemon, kemudian tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. Nah, ini ada seng, ada tembaga. Hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Hubungkan ini dengan penjepitan ini ya. Kemudian nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Silahkan kalian coba di rumah ya. Kita lanjut materi berikutnya. Sudah jelaskan di sini anak-anak? Kalian mencoba dengan lemon, bisa lemon lokal, bisa lemon California juga bisa coba. Kalau nggak dicoba belum tahu hasilnya. Jadi dengan praktek kalian akan lebih lama mengingat materi pembelajaran. Paham kan anak? Ya, kalau sudah kita lanjut lagi materi berikutnya. Nah, ini ada teks petunjuk ya dalam bentuk poster. Nah, poster juga Bapak sudah jelaskan pada pembelajaran 1, 2, dan 3 di tema 2 subtema 3. Nah, ini teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster bisa ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Jadi Bapak ulangi, poster yang berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat-tempat umum. Nah, tentang poster juga Bapak sudah jelaskan pada materi sebelumnya. Kita lanjut lagi. Nah, ada ini materi langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi. Tentang membuat poster juga sudah Bapak jelaskan pada materi sebelumnya. Silakan ditonton pada materi tersebut. Nah, ini ada langkah-langkah lagi buat poster petunjuk menghemat energi. Untuk menghemat energi, 1. Tentukan isi poster sesuai dengan tema menghemat energi. Nah, tulis isinya apa, tentang menghemat energi apa ya. Apa energi listrik, apa energi gerak ya, apa energi listrik, apa energi yang lainnya ya. Energi gerak juga bisa dihemat ya. Energi listrik tentunya kebanyakan menghemat energi listrik, energi dari sumber air juga bisa kan. Itu siapkan dulu posternya. Kemudian nomor 2, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Ini harus membuat supaya seni. Urutannya sudah Bapak jelaskan juga pada materi sebelumnya.
Gunakan bahasa yang santun dan menarik. Nah, ini supaya menarik pembaca, peminat, jadi bahasanya yang baik, yang santun, dan gambarnya juga menarik. Tulislah slide petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Nah, ini petunjuknya sedikit diringkas kembali. Nah, kita lanjut lagi. Poster juga sudah kalian buat waktu ini, sudah Bapak periksa, cukup bagus ya. Sekarang kita lanjut lagi materinya. Nah, ini juga ada contoh poster petunjuk menghemat energi. Nah, langkah-langkah menghemat energi, ada energi alam, manfaatkan energi alam untuk kebutuhan sehari-hari untuk menghemat listrik. Nah, ini ada listrik, matikan alat elektronik jika tidak digunakan untuk menghemat listrik. Nah, ini ada poster yang judulnya ini ayo berhemat energi gitu. Ini isinya transportasi, gunakan sepeda untuk menghemat bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara. Nah, ini juga poster cukup menarik ini, tentang berhemat energi. Kita lanjut lagi. Nah, sampailah pada tahap evaluasi. Jadi soal yang pertama ya sesuai dengan materi yang dijelaskan tadi, sebutkan 3 kewajiban ya, sebutkan 3 kewajiban kita dalam menghemat energi. Nomor 2, sebutkan 3 kewajiban kita dalam memelihara lingkungan. Nomor 3, apa sajakah hak kita setelah memelihara lingkungan? Sebutkan apa hak-haknya setelah memelihara lingkungan. Di manakah biasanya orang memasang poster yang berisi ajakan? Kemudian nomor 5, sebutkan langkah-langkah membuat poster tentang menghemat energi. Nah, itu kalian kerjakan di buku tulisnya dengan baik, dengan rapi, jangan orang tua disuruh nulis, kalian sendiri nulis ya. Kalau bertanya sama orang tua boleh, tapi janganlah kalian menyuruh orang tua kalian nulis, karena yang belajar adalah kalian. Nah, sampai di sini dulu anak-anak, mudah-mudahan paham apa yang Bapak jelaskan. Kita jumpa lagi pada materi berikutnya.